adik-adik, jumpa lagi di ibadah kelas Pratama. Iya, kita ada di awal bulan April. Wah, udah bulan 4 aja nih ya adik-adik. Tetap semangat dong, tetap sukacita. Wah, Cici lihat nih kayaknya wajahnya udah semangat nih mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah walaupun masih online. Berkati Cici Koko yang akan membawakan pujian dan firman Tuhan. Berkati kami juga agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yang sudah siap memuji Tuhan, udah semangat, bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kalau dipanggil, dengar suara Tuhan, jawabnya apa? Iya Tuhan, pintar. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab ya. Iya, pintar. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Iya, kalau dengar suara Tuhan kita harus siap sedia ya adik-adik. Dengar suara Tuhan bisa lewat apa? Bisa lewat baca firman Tuhan. Jadi harus rajin nih WPDA-nya. Baca renungan harian yang dibagiin sama Cici Kokonya di kelas ya. Suara Tuhan ada di firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau taat sama firman Tuhan. Selain sama firman Tuhan, kita taat sama siapa? Sama mama papa kita. Iya, itu yang harus kita hormati, kita taati. Karena mama papa adalah wakil Tuhan di dunia ini ya adik-adik. Jadi pantas dan haruslah kita hormat sama mama papa kita. Karena itu juga adalah perintah Tuhan, supaya kita menghormati papa dan mama kita. Kita nyanyi lagi yuk. Hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibumu. Dengar
kamu taat, kamu hormat sama mereka, mereka udah pasti senang ya adik-adik. Jadi kita mau belajar nih, taat sama Tuhan, taat sama papa mama kita, taat sama siapa lagi? Guru-guru kita, sama orang-orang yang ada di atas kita, misalnya pemerintah, RT, RW ya, presiden ya. Setiap aturan yang ada yang dibuat, kita belajar taat ya adik-adik. Nggak cuma sama papa doang, aturan ibu guru, mister di sekolah, kita harus taat. Kita harus taat juga sama pemerintah kita, harus pakai masker. Kalau keluar rumah pakai masker ya adik-adik. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat nih sama yang ada di atas kita, yang berjaga-jaga atas kita. Dan kita juga mau nih jadi anak-anak Tuhan yang mau melayani, menolong sesama, menolong apalagi di rumah ya. Dan melayaninya dengan kasih. Kita nyanyi satu lagi ya, melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih. Udah pernah belajar kan lagu ini? Pasti udah bisa dong. Kita nyanyi satu kali lagi ya adik-adik. Pakai gerakannya juga. Siap? Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, mari melayani dengan kasih. Kita mau ya adik-adik jadi anak-anak Tuhan yang meneladani Tuhan ya, mau melayani dan melayaninya dengan kasih Tuhan yang penuh dalam hidup kita. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tentang apa dan siapa yang cerita? Gak sabar, duduk dulu yang manis. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, aku mau melayani Tuhan. Ini lagu baru, kita belajar bareng-bareng ya adik-adik. Aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani sesamaku, melayani dengan kerendahan hati, seperti yang Yesus lakukan. Biarlah ini jadi komitmen kita. Kita mau menyanyikan dengan kesungguhan hati bahwa benar Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan segenap hati kami. Aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani sesamaku, melayani dengan
supaya mengerti. Berkati juga Cici dan Koko yang akan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan mengenai seorang yang bernama Daud. Kisah ini diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24 dan 26. Setelah Daud berhasil membunuh Goliat, Raja Saul mengangkat Daud menjadi seorang pemimpin pasukannya. Tentu setelah Daud menjadi seorang pemimpin, Daud pun banyak pergi untuk berperang dan Daud pun selalu berhasil memenangkan setiap peperangannya. Setiap kali Daud pulang dari perang, orang-orang begitu antusias untuk menyambut kedatangan Daud. Mereka menari dan juga bernyanyi untuk Daud. Raja Saul membunuh ribuan, tetapi Daud membunuh puluhan ribu. Hal ini tentu membuat Raja Saul menjadi sangat marah. Raja Saul menjadi sangat iri kepada Daud karena orang-orang begitu memuja-muja Daud daripada Raja Saul. Nah, dari hal ini Raja Saul mulai berencana untuk membunuh Daud. Daud juga adalah seorang yang pandai bermain kecapi. Suatu kali Raja Saul meminta Daud untuk memainkan kecapinya, dan pada saat Daud sedang memainkan kecapinya di hadapan Raja Saul, lalu Raja Saul mengambil tombaknya dan melemparkan tombak itu ke arah Daud. Tetapi Daud langsung bisa mengelak dari tombak Raja Saul sehingga tombak itu menancap di dinding. Nah, setelah kejadian itu Raja Saul terus berusaha untuk membunuh Daud. Suatu kali Raja Saul berbicara kepada Yonatan anaknya bahwa ia ingin membunuh Daud. Tentu saja Yonatan membela Daud sebagai sahabatnya. Meskipun Yonatan adalah anak Saul, tapi Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Lalu Daud pun mulai merasa bahwa dirinya ini sudah sangat tidak aman, dan Yonatan pun memberitahukan kepada Daud bahwa Raja Saul ingin membunuh Daud, dan Daud pun pergi melarikan diri dari istana Raja Saul. Daud mengajak serta anak buahnya pergi dari istana itu. Nah, ketika Raja Saul mendengar bahwa Daud dan anak buahnya pergi melarikan diri, Raja Saul segera mengumpulkan 3.000 pasukan terbaiknya untuk mengejar Daud. Tibalah Raja Saul di padang gurun En-Gedi, dan Raja Saul memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah gua. Nah, kebetulan gua ini juga adalah tempat persembunyiannya Daud dan juga anak buahnya. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, anak buah Daud ini berbisik, "Tuan, ini adalah kesempatanmu untuk membunuh Raja Saul." Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud diam-diam mendekati Raja Saul yang sedang beristirahat. Lalu Daud memotong sedikit dari jubahnya Raja Saul. Nah, adik-adik, padahal ini adalah kesempatannya Daud ya untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Daud hanya memotong sedikit dari jubahnya Raja Saul, dan setelah Daud melakukan hal itu, hati Daud pun mulai berdebar-debar. Daud merasa bersalah karena sudah tidak menghormati pemimpinnya, yaitu Raja Saul. Meskipun Raja Saul sudah sangat jahat sekali kepada Daud, yang terus berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Daud tetap menghormati dan mengasihi Raja Saul. Dan Daud pun berkata kepada anak buahnya, "Janganlah kamu membunuh raja yang
telah diurapi Allah. Dan keesokan paginya ketika Raja Saul bangun dari istirahatnya, tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan Daud menunjukkan potongan jubah dari Raja Saul yang sudah dipotong oleh Daud. Pasti Raja Saul kaget ya waktu itu melihat ada Daud nih di sini. Nah, pada saat Raja Saul istirahat bisa aja Daud membunuhnya. Dan Raja Saul ini berkata, "Mengapa kau tidak membunuhku? Padahal bisa saja engkau membunuhku pada saat aku sedang beristirahat. Kiranya engkau diberkati atas perbuatan baikmu hari ini." Lalu setelah itu Raja Saul kembali pulang ke istananya dan Daud pun kembali melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik, kira-kira nih, apakah Raja Saul berhenti mengejar Daud? Enggak ya adik-adik, Raja Saul tidak berhenti mengejar Daud. Raja Saul tetap berusaha untuk membunuh Daud. Nah, suatu hari Raja Saul mendengar bahwa Daud sedang bersembunyi di Bukit Hakila. Lalu segeralah nih Raja Saul mengumpulkan 3.000 pasukan terbaiknya lagi untuk mengejar Daud. Lalu sampailah Raja Saul di padang belantara dan Raja Saul beserta pasukannya mendirikan kemahnya, sementara Daud mendirikan kemahnya di padang gurun. Dan didengarlah oleh Daud nih bahwa Raja Saul sedang berkemah di dekatnya, yaitu di padang belantara. Lalu pada malam harinya Daud mengajak Abisai, yaitu keponakannya, untuk pergi ke kemahnya Raja Saul. Dan diam-diam pada malam hari Daud dan Abisai ini menyelinap masuk ke dalam kemahnya Raja Saul. Dan dilihatnya Abner, pengawal kepercayaannya Raja Saul ini, sedang beristirahat, sedang tidur. Begitu juga dengan Raja Saul yang sedang tertidur. Lalu Abisai pun berkata kepada Daud, "Ini adalah kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Izinkanlah aku untuk membunuhnya." Dan sekali lagi Daud bilang kepada Abisai bahwa janganlah kamu membunuh raja yang telah diurapi Allah. Aku percaya bahwa Allah yang akan menghukum Raja Daud atas perbuatannya. Lalu dilihatnya oleh Daud ada tombak dan juga kendi tempat minumnya Raja Saul, dan diambilnyalah tombak dan kendi itu. Lalu Daud pun pergi bersama Abisai. Mereka pergi ke atas gunung di dekat perkemahannya Raja Saul. Lalu Daud pun berteriak, "Abner, bukankah kamu seharusnya melindungi rajamu? Lihatlah tombak dan kendi tempat minum rajamu, apakah masih ada di sana?" Lalu Raja Saul pun mendengar teriakan itu ya adik-adik. Raja Saul mengenali suara itu. Lalu Raja Saul pun berkata, "Daud, mengapa engkau tidak membunuhku? Padahal engkau bisa saja membunuhku kali ini. Biarlah apa yang engkau lakukan akan berhasil, dan aku tahu bahwa engkau adalah Raja Israel berikutnya." Lalu setelah itu Daud pun kembali melanjutkan perjalanannya dan Raja Saul pun pulang kembali ke istananya. Nah, itu dia adik-adik cerita firman Tuhan Cici hari ini, dan pastinya kita banyak banget belajar ya dari firman tadi bahwa Daud selalu mengasihi dan juga menghormati Raja Saul sebagai pemimpinnya. Meskipun Raja Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Daud tidak membalas apa yang telah dilakukan Raja Saul kepada Daud. Daud tetap menghormati dan juga Daud mengasihi Raja Saul. Meskipun Raja Saul selalu berbuat jahat terhadap Daud, begitu juga dengan
kita ya adik-adik, kita juga mau belajar untuk selalu menghormati para pemimpin-pemimpin kita, dan kita juga tidak mau membalas perbuatan jahat orang lain yang sudah dilakukan orang lain terhadap kita, tapi kita juga mau mengasihi mereka, kita mau juga mendoakan mereka ya adik-adik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, Tuhan selalu menjaga kehidupan kita, seperti Tuhan juga menjaga kehidupan Daud. Meskipun Daud saat itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, tetapi Tuhan selalu menjaga dan melindungi serta memelihara kehidupannya Daud. Dan Tuhan juga selalu memelihara kehidupan kita ya adik-adik. Jadi kita juga mau belajar ya adik-adik. Kita mau taat, kita mau patuh, kita juga mau menghormati para pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita, dan kita tidak mau untuk membenci para pemimpin kita ya adik-adik. Nah itu dia untuk firman Tuhannya hari ini. Sekarang kita juga mau belajar ayat hafalannya ya. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Nah itu dia untuk ayat hafalannya. Dan sebelum Cici menutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengasihi orang-orang Tuhan, bukan hanya orang-orang yang kami sayangi, tetapi juga kami mau mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati kami Tuhan. Kami mau memaafkan dan mengampuni mereka Tuhan, biar kehidupan mereka juga boleh Engkau pulihkan Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan Tuhan, tapi kami mau terus mengasihi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang dapat melakukan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang akan menghukum setiap orang sesuai ketentuan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung dalam WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kid News hari ini. Halo adik-adik, minggu ini Cici akan bagikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Kamis besok ada The Living Word Kids jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Jadi pastikan ya adik-adik semua menyaksikan The Living Word Kids, dan pasti kalian juga akan sangat diberkati dengan firman Tuhannya loh adik-adik. Nah untuk pengumuman yang kedua, untuk ibadah online Live Kids kelas Pratama minggu depan akan diadakan via Zoom jam 11.00 WIB. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk gabung di ibadah Zoom minggu depan. Nah itu aja pengumuman dari Cici. Sampai jumpa di ibadah online Live Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.